Baik pemirsa, kita akan kembali lagi lanjutkan perbincangan. Mas Ronaldi, betul nggak tidak ada hubungannya semua ini ataupun harga beras yang naik ini dengan harga BBM yang naik? Dan juga mungkin bisa berikan pendapat, apakah memang tadi yang dikatakan oleh Pak Edi bagaimana upayanya ini memang sudah maksimal atau cukup efektif seperti itu? Iya, ini yang saya pengen garis bawahi, Mbak, yang disampaikan Pak Edi. Sebenarnya dampak itu terkait kenaikan BBM tentu belum terasa saat ini, karena akan terkoreksi harga-harga kebutuhan pokok tentu di masa-masa mendatang. 1 bulan pasca kenaikan BBM ini belum terasa. Maka selama masih pendistribusian bahan pokok kita ini di seluruh pelosok negeri masih konvensional, tentu akan berimplikasi kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok di lapangan. Maka kalau hari ini kita lihat beras kenaikannya nggak terlalu signifikan, itu betul karena pemerintah masih memiliki cadangan beras. Pertanyaannya sederhana, apakah cadangan beras ini akan bertahan sampai akhir tahun 2022? Oke. Kalau dipakai dan untuk konsumsi, tentu harus ada stimulus, yaitu genjot sentra-sentra beras di daerah-daerah seperti di NTB, kemudian di Merauke, itu termasuk sentra beras juga harus didorong supaya cadangan pemerintah yang berkurang ini bisa ditambah gitu. Jangan sampai akhir tahun nanti kita nggak memiliki cadangan beras dan ujungnya apa nanti? Impor. Ini yang kami harus tekankan agar tidak terjadi hal-hal yang kita semua tidak harapkan. Sementara pemerintah kan untuk beras kita nomor 1 lah ya, terbesar di 4 sampai 5 besar lah di dunia. Tentu harusnya menjadi catatan jika ada kenaikan harga yang memang nggak terlalu tinggi, tapi ini harus dicegah atau dimitigasi. Dengan cara apa itu? Tadi yang kami sampaikan, cadangan pemerintah itu harus ditambah. Serapan gabah juga tentu hari ini tinggi, maka pemerintah juga harus menjual dengan harga yang terjangkau. Nggak bisa di atas itu tentu. Maka kalau serapan gabahnya di atas 4.000 sekian, pemerintah juga harus memaksimalkan untuk jualnya juga nggak tinggi-tinggi supaya apa? Supaya petani juga merasakan. Baik, Demikian. baik. Pak Edi, salah satu yang disampaikan oleh Mas Renaldi adalah salah satu kuncinya ataupun juga solusinya adalah menjaga stok ataupun juga cadangan beras. Nah, masalahnya adalah apakah memang cadangan beras ini cukup Pak sampai akhir tahun? Kemudian juga mungkin bisa diberikan tanggapan mengenai tadi Mas Renaldi memberikan masukan untuk menggenjot sentra-sentra produsen beras di berbagai daerah tanah air ini. Silakan Pak Edi. Saya mendengar dengan baik, ya sorry ya, saya di tempat yang berisik sekali. Baik, baik Pak. Saya nggak bisa dengar dengan baik, Baik, pertanyaannya. Bapak mungkin tidak bisa mendengar suara Mas Renaldi tadi belum menjelaskan, tapi saya akan sarikan menjadi 2 poin Pak. Yang pertama adalah apakah cadangan beras ini mencukupi sampai akhir tahun 2022 Pak? Kemudian juga yang kedua, bagaimana Pak tanggapannya tadi Mas Renaldi meminta pemerintah untuk bisa menggenjot sentra-sentra produsen beras Pak di berbagai daerah di tanah air? Oh, kalau cadangan beras pemerintah aman ya, kan kita punya iron stock ya. Di Bulog itu kan kita punya iron stock. Iron stock itu artinya boleh kurang dari itu. Jadi kalau stok beras di Bulog itu antara 1 juta sampai 1,5 juta ton. Ya itu aman lah gitu ya. Jadi nggak masalah kalau bukan itu. Nah kemudian kalau masalah sentra-sentra produksi, perluasan sentra produksi ya oke ya, tapi itu nggak bisa dalam jangka pendek ya. Nah yang sebenarnya sekarang terjadi itu kan sebenarnya kan tidak tidak semua daerah itu mengalami kekurangan suplai gitu ya. Jadi ada beberapa daerah yang surplus. Nah itu yang kemudian kita berusaha untuk memperlancar arus. Ya. Kalau masalah sentra produksi tidak bisa dalam jangka pendek. Ya. Memang kita punya program ya seperti food estate dan sebagainya kan. Tapi kalau untuk padi kan syarat untuk tumbuhnya kan tidak mudah ya, sehingga tidak bisa dalam jangka pendek yang kita perluas lahan. Ya, Pak Edi, jadi untuk kami hanya memastikan lagi, jadi untuk cadangan beras sampai akhir tahun ini mencukupi sehingga tidak perlu lagi untuk impor ya Pak? Ada jaminan seperti itu ya Pak? Ya. Baik, sepertinya ada kendala komunikasi kami dengan Pak Edi. Pak Edi tadi juga sudah menjelaskan tidak terlalu bisa mendengar perbincangan kami di studio karena begitu ribut suasananya di sana atau begitu ramai. Kemudian sepertinya saya juga sudah terputus sambungannya dengan Pak Edi. Tapi mungkin Mas Renaldi penutup mengenai perbincangan ini. Apa yang membuat
kemudian bisa tenang ini para pedagang beras di tengah-tengah saat ini masalah yang dihadapi juga, pendapatan juga berkurang. Mungkin ada juga masukan untuk pemerintah selain Ya. dua hal tadi. Iya, kami mendapati laporan di berbagai daerah, tentu pedagang kita yang rata-rata penurunan omsetnya mencapai 50%. Ini terjadi tidak hanya di satu mata dagangan saja, tapi hampir semua pasar yang pangan dan non pangan ini mengalami omset penurunan. Tentu psikologis pasar ini akan sedikit terganggu lantaran ada isu soal cadangan beras yang mulai berkurang, kemudian ada impor dan lain sebagainya. Ini kan mengganggu yang namanya harga-harga di level petani tentu. Maka kami menyampaikan kepada pemerintah agar upaya-upaya mitigasi yang dilakukan sebelum akhir tahun 2022 ini harus ada pencegahan supaya satu komoditas ini terutama beras, karena konsumsi tertingginya ya rata-rata di beras yang medium, Mbak, yang tadi diinfokan oleh media TV One, tentu itu yang paling sering dikonsumsi. Maka kalau itu berkurang signifikan sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk impor, ini yang kami tentang. Oke. Karena apa? Karena kita sudah bertahun-tahun mengalami swasembada beras. Ya. Jangan sampai dengan beberapa hal dan kendala teknis yang seharusnya ini fundamental yang maksudnya fundamental yang bisa diselesaikan dengan waktu cepat. Oktober nanti akan masuk La Nina atau penghujan. Apakah masa tanam ini cukup? Nah, maka ini harus betul-betul diproyeksi. Jangan sampai pemetaan ini lalai sehingga cadangan terus berkurang dan kami nggak punya stok sama sekali untuk beras. Ini yang harus diwanti-wanti sejak awal. Baik, Mas Renaldi, kami dapatkan mungkin penutup dari Pak Edi. Pak Edi sudah bisa tergabung kembali dengan kami, Pak? Kita coba ya. Gimana Mbak Ya, Putri Pak. ya? Baik, sudah bisa Pak ya? Sudah Ya. bisa mendengar suaranya. Baik, Pak, silakan mungkin penutup dari Pak Edi. Tadi juga ada harapan Oke. dari Mas Renaldi mewakili para pedagang beras ini supaya terjaga stoknya, apalagi nanti musim-musim atau bulan-bulan berikutnya ini terkait musim juga, panen juga mungkin akan lebih sulit, ada La Nina dan sebagainya. Yang diharapkan adalah tetap terjaganya Pak cadangan beras ini sehingga tidak perlu impor. Itu yang akan ditentang Ya. oleh rekan-rekan pedagang ini. Silakan Pak Edi, penutup. Oke, ya. Jadi pertama adalah kenaikan harga yang sekarang ini masih rendah ya. Memang terjadi kenaikan, tapi kenaikannya tidak tinggi dan itu adalah akibat siklus produksi yang biasa. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya. Cadangan beras pemerintah juga cukup dan pemerintah juga berusaha menstabilkan harga dengan instrumen yang dimiliki, khususnya operasi pasar dalam rangka stabilisasi yang dilakukan oleh Bulog. Jadi saya kira masyarakat kita harapkan tenang dan para pedagang juga saya kira juga kalau barangnya ada kan tidak terlalu menjadi masalah dan kita memastikan bahwa tidak ada hambatan dalam perdagangan antar daerah. Demikian Mbak Putri. Baik, Pak Edi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan informasi ini kepada kami, kepada para pedagang juga. Mbak Renaldi juga terima kasih sudah hadir di sini.